Oke, kita jumpa lagi masih di Sarang Lembu TV. Dan kalian yang sudah gabung jangan lupa tonton terus, dan yang kalian yang belum gabung segera subscribe ya. Oke, channel Sarang Lembu TV ini kita memang sering untuk mengupas sebuah hal-hal mistis ataupun kejadian-kejadian mistis yang terjadi di sekitar kita, ataupun yang memang benar-benar teman-teman mengalami kejadian itu. Dan sekarang kita kedatangan tamu, masih teman dari Kang Salim, yaitu Mas Rudin UFO, yang mengalami sebuah kejadian-kejadian yang memang itu agak sedikit seram ataupun mengerikan ketika Mas Rudin UFO ini melakukan sebuah pendakian di sebuah gunung yang ada di Pulau Jawa. Oke, sekarang kita langsung tanya-tanya saja langsung ke Mas Rudin UFO. Oke Mas, ini kejadiannya itu sudah berapa lama, dan di situ memang apakah memang interaksi dari makhluk astral ataupun sesuatu hal yang berbau mistis itu melekat sampai sekarang di pikiran Mas Rudin UFO? Gimana Mas? Ya, kejadian itu tepatnya pada tahun 2016, tepatnya pada bulan Agustus. Pada waktu itu saya bersama teman-teman saya, berarti total ada 6 orang. Saya sendiri dari Batang dan 5 orang lainnya dari Jogja. Tepatnya kejadian itu kita melakukan pendakian di Gunung Argopuro yang terletak di Jawa Timur, di daerah Situbondo dan Probolinggo. Pada waktu itu memang pada tahun 2016 ya sudah banyak para pecinta alam yang mendaki gunung itu, tapi kalau ke Gunung Argopuro masih sedikit lah. Paling kalau sehari itu cuma ada 1 atau 2 rombongan saja. Oh, jadi memang kalau tadi Mas Rudin mengatakan areanya itu di area Jawa Timur dan tepatnya di kota Situbondo. Mendengar kata-kata Situbondo, kita akan terngiang-ngiang dengan kejadian pernah terjadi di sana, yaitu kecelakaan bis yang terbakar itu dan menelan beberapa banyak jiwa di situ. Dan memang agak sedikit dalam konteksnya bicara soal Jawa Timur itu memang banyak kejadian-kejadian mistis ya Mas ya. Pengalaman-pengalaman mistis yang pernah terjadi. Saya sendiri itu pernah datang ke Banyuwangi itu melewati di daerah yang namanya Alas Gumitir. Itu memang juga itu agak sedikit ngeri. Dan memang yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Mas kok yang mendaki gunung, mungkin gunung-gunung yang lain itu kan banyak ya Mas ya, gunung yang lain itu kan banyak, kenapa kok Argopuro itu sendiri jarang sekali sih pendaki ke situ? Mungkin apakah memang menyimpan sebuah misteri, ataupun memang terjadi di situ dari pengalaman-pengalaman yang pernah mendaki ke situ banyak kejadian-kejadian mistis, dan akhirnya si pendaki-pendaki itu jarang untuk ketertarikannya datang untuk mendaki gunung itu, atau memang ada alasan yang lain itu Mas? Kalau bicara tentang mistis di Gunung Argopuro memang sudah banyak yang dalam tanda kutip mengalami kejadian mistis di situ. Dari teman-teman saya yang pernah ke situ juga sudah banyak lah, minimal 1 rombongan pasti ada yang mengalami kejadian mistis, tapi ada yang parah, ada yang enggak. Oh, berarti memang. Dan kalau memang Gunung Argopuro sepi itu ya memang kalau minatnya mungkin banyak, cuma dari segi trek itu kan Gunung Argopuro merupakan termasuk gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Jadi kalau mau ke situ ya harus persiapannya harus ekstra dan harus pinter manajemen waktu. Oh, dari segi waktu, terus manajemen logistik juga harus pinter. Oh,
Jadi memang untuk pendaki-pendaki yang mungkin belum ke sana memang karena treknya yang panjang, treknya yang agak sedikit terjal dan memang syarat dengan aura-aura mistis berarti Mas. Oke Mas, coba kita pingin dengar ceritanya pada saat sampai Mas Rudin ini dari bawah sampai ke atasnya itu coba diceritain dengan beberapa kisah-kisah pengalaman mistis yang Mas Rudin UFO dan teman-teman itu alami di situ Mas. Kalau bicara tentang mistis, kita berarti satu rombongan kita itu mengalami kejadian mistis itu pada malam ketiga. Kan kalau di Gunung Argopuro kan nggak satu malam itu langsung sampai puncak, itu enggak, berarti kita biasanya minimal ngecamp itu 4 kali. Tapi kalau sekarang mungkin bisa lebih pendek lagi, soalnya kalau dari base camp sampai ke mata air 1 itu sudah jalannya sudah dibangun, terus sudah ada ojek. Oh, berarti untuk mempercepat ya, Mas. Itu yang tahun sekarang ya, mungkin. Sekarang. Tapi kalau Mas Rudin kan melakukan pendakian ke Argopuro itu kan berarti tahun 2016 ya, Mas ya? 2016. Itu belum dibangun jalan, masih ada jalan makadam itu paling nyampe batas hutan itu. Jadi dari base camp sampai ke mata air 1 itu kita berjalan 1 hari. Terus kita ngecamp. Tapi kalau sekarang bisa dari base camp ke mata air 1 itu bisa langsung ojek. Jadi bisa mempersingkat waktu lagi, motong waktu. Motong waktu dengan adanya jalan yang sudah enak, terus memang di situ sudah disediakan jasa ojek, jadi lebih cepat ya Mas ya. Cuma kalau Mas Rudin UFO ini dia melakukan di tahun 2016 dan memang belum ada jalan akses untuk ke ojeknya lagi. Oke, berarti kita langsung tanya langsung ke Mas Rudin. Itu Mas Rudin itu melakukan pendakian dari mulai masuk terus sampai ke atasnya itu dimulai itu mungkin dari jam berapa ya Mas? Kalau mulai jam berapa itu kan tergantung dari kesepakatan rombongan. Tapi kalau saya sendiri kita sudah sepakat kalau di Gunung Argopuro itu jam 9 pagi harus sudah start. Nyampe tempat kami itu jam berapa itu pikir nanti ya, kalau pengennya sih lebih awal. Cuma kan kita berenam itu ada 2 orang itu cewek, jadi berjalan itu nggak bisa dikebut terus. Jadi ya pas ya paling berkesan itu waktu dari camp pertama dan camp kedua itu kita kemalaman terus, soalnya ada ceweknya itu. Berarti kita nyampe camp itu sekitar jam 8 malam baru nyampe. Itu sudah ya agak ngeri-ngeri sedap lah gitu. Berarti dari Mas Rudin UFO itu melakukan pendakian jam 9 pagi waktu dia mulai, Mas Rudin UFO itu nyampe untuk membuka camp itu baru jam 8 malam baru sampai berarti Mas ya, baru sampai untuk ke pembukaan camp yang pertama itu berarti hampir 11 jam kawan-kawan di situ. Coba dibayangkan 11 jam melakukan sebuah perjalanan yang treknya mungkin semua tahu lah gunung itu kayak apa, itu capeknya kayak apa, terus memang salut saya Mas sama pendaki-pendaki gunung itu. Oke, berarti itu waktu jam 8 malam langsung sampai ke tempat camp, langsung Mas Rudin UFO dan teman-teman itu langsung membuat camp ya? Langsung buka camp untuk istirahat. Itu kalau yang pertama ngecamp itu memang belum ada kejadian-kejadian mistis ya Mas ya? Belum. Tapi aura-auranya itu udah mulai kerasa belum Mas di Gunung Argopuro? Sudah. Kita kan berarti waktu saya dan rombongan itu, waktu hari itu rombongan yang nanjak itu cuma ada 3 rombongan saya, terus rombongan dari Bekasi, terus rombongan dari Jakarta. Itu cuma ada 3 rombongan. Kita pertama kali kan di mata air 1, 2 rombongan yang dari Jakarta dan Bekasi itu sudah sampai. Kita yang paling telat sendiri itu di jalan itu yang sudah gelap itu ya, ada
yang senternya tiba-tiba mati, ada suara yang entah itu suara binatang atau suara makhluk lain, saya kurang tahu, cuma kan yang penting kita jalan sampai tempat camp gitu. Oh, tapi memang sudah dari perjalanan mulai senja itu sudah mulai dengan aura-aura mistis sudah mulai terasa, terus dengar beberapa suara-suara yang mungkin itu bisa dikatakan itu mungkin suara binatang, tapi kadang kita juga berpikir karena memang kita di gunung ya Mas ya, di alam bebas, terus di situ nggak tahu tuh suara apa, mungkin ya memang ada sesuatu hal yang bisa dikatakan mistis gitu Mas. Itu kalau waktu ngecamp sampai pagi itu memang nggak ada kejadian atau memang hanya dengar suara-suara saja atau gimana Mas pengalamannya? Kalau malam kedua dan malam pertama dan kedua itu tidak ada, alhamdulillah ya aman-aman saja. Kalau paling ada kejadian itu malam ketiga, ya memang sudah dari pihak basecamp itu kan, kalau kita registrasi di Gunung Argopuro kan registrasi di kantor perhutani. Dari waktu saya ke sana itu di kantor perhutani itu ada satu orang yang sudah tua itu yang ngurus itu, sama ada satu perempuan yang masih muda, mungkin masih megang atau apa, itu yang bapak-bapak yang sudah tua itu ya sudah apa, mewanti-wanti kalau bahasa Jawanya itu, kalau di gunung ini jangan sampai berjalan kalau malam hari. Berarti kalau sudah matahari sudah tenggelam udah mulai petang itu harus berhentilah, kalau bisa langsung sampai tempat camp itu sudah dimantau. Terus jangan, kalau bisa jangan ada yang head. Oh, berarti katakanlah kalau mungkin ada seorang cewek yang mau mendaki gunung pada saat itu mungkin dalam tanda kutip masih kotor, itu nggak boleh berarti? Ya apa namanya, ya disarankan tidak boleh. Ya apesnya kita pada waktu itu ada satu orang cewek yang sedang haid. Oh, tapi tetap dilanjutkan atau ditinggal itu Mas ceweknya itu? Tetap dilanjutkan, cuma dari pihak basecamp mewanti-wanti jangan jangan ikut naik ke puncak. Terus kalau ada apa namanya, di bawah pohon yang ada dupa atau sesembahan itu jangan mendekat-mendekat lah. Oh, itu memang hampir sama dengan kasusnya sih yang terjadi di KKN Desa Penari itu, ya banyak sesaji kayak gitu. Mungkin karena memang di tanah Jawa kan nggak bisa lari ya dari kebiasaan nenek moyang, dan itu memang sudah menjadi tradisi ya. Oke Mas, berarti sekarang kita coba langsung untuk pingin tahu lah kejadian mistis yang memang terjadi di puncak, dan pada saat itu memang Mas Rudin sama si teman-teman itu mengalami di puncaknya si Argopuro itu sendiri, dengan mungkin pada saat itu si teman cewek itu juga ikut naik ya Mas ya? Iya, ikut naik. Oh, berarti di situ kawan-kawan itu memang sudah ada aturannya, kalau ada seorang cewek yang sedang datang bulan itu nggak boleh naik ke atas gunung, dan mungkin ini Mas Rudin dan teman-temannya itu agak sedikit melanggar peraturan itu, dan mungkin terjadi dengan kejadian-kejadian mistis yang terjadi Mas Rudinovo dan teman-temannya. Coba Mas Rudinovo itu berarti mulai nyampe di puncak itu jam berapa itu Mas? Kalau mulai nyampe puncak itu kita berarti hari ketiga, berarti kita emang ngejar puncak itu pagi. Berarti kita kan pertama camp di mata air 1 itu alhamdulillah masih belum ada gangguan, masih normal aja. Terus malam kedua kita camp di Cikasur, itu sabana yang sangat luas. Terus di situ dengan ada sejarahnya, katanya itu pembantaian tentara Jepang. Kalau teman saya juga ada yang pernah kejadian di Cikasur itu, sering ada yang kejadian di Cikasur, entah itu ada yang bermimpi dengan mimpi basah dengan dalam tanda kutip makhluk situlah atau apa itu ada. Bahkan teman saya yang belum lama itu ke sana itu di Cikasur itu, dia bermimpi
di depan dia itu ada kejadian pembantian para tentara sedang ditembaki itu dia sendiri yang cerita sama saya itu sekitar jam 3 malam, jam 3 pagi lah. Jam 3 pagi. Oh, itu berarti memang satu regu dengan Mas Rudin pada saat itu ya? Enggak. Oh enggak, itu beda regu. Teman cuma habis saya ke sana, dia teman pengen ke sana, dia ke sana terus turun katanya cerita kayak gini. Kalau alhamdulillah kalau saya waktu di Cikasur tidak ada gangguan, walaupun kita nyampe tempat camp itu kan Cikasur tempat camp juga itu paling lama sendiri jam 8 malam mungkin, itu alhamdulillah tidak ada apa-apa. Paling yang malam ketiga itu ya mungkin sudah apesnya atau gimana kan. Kalau lainnya kan pada camp ada itu namanya Rawambi itu tempat camp sebelum puncak, itu ada sungainya juga, itu bagus untuk tempat camp, jadi kita ambil air dari situ, itu sudah bagus lah. Berarti 2 rombongan yang lain itu pada camp di situ. Terus dari rombongan saya setelah di situ kan karena nyampe di Rawambi itu masih sekitar jam 3 sore. Itu katanya ada satu orang cewek yang itu kita camp di atas aja, katanya di bawah puncak itu ada sabana bisa buat ngecamp. Ya emang ada. Terus pada waktu itu ada satu rombongan sekitar 3 orang yang turun dari atas. Dia berarti lewat jalur dari Bermi, dari Probolinggo. Kalau kita kan naik dari Situbondo. Itu. Dan yang 3 orang itu dari Jakarta katanya naik dari Bermi, itu kebalikan berarti. Nah, itu ketemu, kita tanya di atas ada tempat apa enggak, katanya ada, luas, namanya di Sabana Lonceng. Itu cuma katanya harus bawa air dari bawah soalnya tidak ada mata air di atas. Terus kita tanya estimasi dari sini dari Rawambi ke Rawambi itu Sabana Lonceng itu berapa jam atau berapa menit? Kata Mas itu kok cuma 30 menit. Kita kebiasaan apa? Berarti bentar lagi gitu. Terus ada temen yang cewek itu ngekang mau camp di atas, ya udah kita camp di atas aja. Ternyata setelah kita naik ke atas masih jauh banget. Berarti kita baru sampai di Sabana Lonceng itu pas maghrib, pas matahari sudah surut gitu lah, udah petang, menjelang petang itu. Itu berarti dari Rawambi sampai ke Sabana Lonceng itu yang tadinya dari teman-teman dari pendaki yang 3 orang itu bilangnya setengah jam, tapi Mas Rudin Nuvo dan teman-teman itu nyampe di Sabana Lonceng itu mungkin 2 jaman berarti Mas ya? Iya, 2 jaman itu. Sekitar 2 jaman itu juga, soalnya treknya naik terus berbatu. Bahkan yang cewek 2 itu sampai nangis-nangis di situ, minta berhenti terus. Oh, tapi apakah Mas Rudin Nuvo itu nggak merasakan ada sesuatu yang lain dengan si yang ketemu pendaki, sama-sama pendaki yang 3 orang itu? Kok dia bilang 3 jam, kok Mas Rudin Nuvo, sedangkan Mas Rudin Nuvo sama teman-temannya mendaki untuk mencapai si Sabana Lonceng itu hampir 2 jam. Itu agak sedikit ada yang berbeda nggak sih suasananya itu, Mas? Kalau lihat dari treknya ya sih wajar kalau nyampe 2 jam, soalnya emang treknya naik terus berbatu. Ya mungkin dari pendaki 3 orang itu bercanda mungkin bilang 30 menit, padahal aslinya lebih itu biar pada naik. Terus waktu kita sampai di Sabana Lonceng itu pas sudah mulai gelap, maghrib berarti Mas ya. Itu dari teman-teman tak suruh nunggu di pintu masuk Sabana, itu saya ke atas dulu nyari tempat camp. Pas di situ ada bekas bakar-bakar di bawah pohon pinus, berarti kan itu biasa buat camp. Nah, di sebelahnya lagi, di sebelah berarti kanannya, di sebelah timur itu ada batu besar. Nah, kita langsung ke situ. Ya mungkin karena nggak salam atau nggak apa, kita langsung buat tenda saja di situ karena sudah kemalaman. Langsung buat tenda,
terus kita packing apa barang-barang masuk tenda, terus sholat, terus makan. Nah itu kejadian mistis itu terjadi di Sabana Lonceng itu. Oh itu berarti pada saat Mas Rudin di situ mulai terjadi interaksi dari para lelembut ataupun kejadian-kejadian mistis di Argopuro itu dimulai itu sekitar pukul berapa Mas? Tepatnya sudah sekitar pukul 11 atau 10 malam itulah. Soalnya kan di Sabana Lonceng itu termasuk, kalau saya ukur itu, saya kan kemarin menggunakan jam itu yang ada altimeternya, berarti itu sudah di ketinggian 3000 mdpl. 3000 itu di antara yang sebelah timur puncak Rengganis, yang sebelah barat puncak Argopuro, kita di tengah-tengahnya itu. Oh di tengah-tengahnya, di antara dua puncak gunung itu berarti Mas Rudin dan teman-teman ngecamp di situ gitu ya? Itu lumayan dingin lah gitu. Lumayan dingin. Kita habis packing, sarapan, makan dan ngopi gitu sekitar jam 10 selesai gitu kita istirahat itu kita tidur udah, kan kita dibagi ada 2 tenda, berarti yang satu tenda kapasitas 4 itu untuk cowok semua, yang satunya tenda kecil kapasitas 2 orang itu untuk yang cewek. Tapi kita disatukan dengan flysheet. Nah, itu jadi ya saling berhadapan tendanya itu. Oh saling berhadapan itu. Terus waktu kita sudah istirahat tuh, kita sudah mapan semua, paling ada yang pertama ngerasain itu teman saya itu yang dari Jogja namanya GG. Itu baru tiduran itu kok bangun dia, terus ada suara ketak gitu kayak batang pohon. Enggak, bukan kayak aquanya di krek gitu. Oh bunyi kayak botol bekas air mineral jadi pegang-pegang krayak kayak gitu ya. Itu tepatnya di sebelah timur dari tenda kita, tepatnya dari sekitaran Batu Besar itu. Terus lama-lama kok kita dengerin semua, kok ada lagi itu suara tenda kita itu kayak di sawur pakai debu gitu. Oh dilempar pakai kayak pasir kayak gitu ya, suaranya kayak gitu. Kata-kata itu di tenda kita terasa banget itu. Terus dari situ ada angin kencang, itu kayak badai itu, angin kencang. Terus setelah itu sekitar angin kencang itu sekitar 15 menit mungkin, itu tiba-tiba kok langsung diem, langsung berhenti, hening gitu. Habis itu ada suara gamelan. Oh suara gamelan. Ini sebentar Mas nih. Ini Mas Rudin UFO cerita ini saya sudah agak merinding. Seakan-akan memang auranya itu memang terasa banget ini Mas. Oke Mas Rudin, itu berarti sudah dari angin kencang, angin ribut itu terus berhenti, tiba-tiba alam seakan nggak berdetak, nggak bersuara sama sekali, tiba-tiba terdengar suara musik gamelan Jawa itu gimana itu Mas? Ya itu saya kira kan yang dengar saya saja gitu. Tapi ternyata teman yang 3 orang, saya kan tidur 4 orang, berarti cowok semua itu, yang lain juga dengar pada bisik-bisik, dengar nggak suara itu, dengar nggak. Yang paling takutan lagi yang tidurnya di sebelah timur itu, yang pojok sebelah timur, dia lebih ketakutan banget gitu. Lebih ketakutan karena memang suaranya mungkin agak kenceng gitu Mas ya. Terus habis ada suara gamelan itu, ada suara wanita yang manggil-manggil, Mas keluar gitu, Mas keluar sini. Tepatnya suaranya berasal dari Batu Besar itu. Oh dari Batu Besar yang dekat tenda itu berarti ya. Mas ya. Itu suara itu memanggil si perempuan itu lama atau sebentar Mas itu? Itu sekitar 10 menit itu manggil-manggil terus. Lumayan lama berarti Mas ya? Mas ini, tapi suaranya kayak apa ya, lembut tapi kayak bergema gitu. Oh jadi
Iya Mas, itu kayak suara-suara yang memang agak dikit, kayak terjadi kuntilanak itu mungkin suaranya pelan lembut, tapi dia itu selalu menggema gitu, dan memberikan aura mistis itu memang seakan-akan memang terasa banget ya Mas ya. Itu oke, 10 menit itu lumayan yang panjang sekali kawan-kawan. Itu kalau coba dengar, dibayangkan 10 menit kita dengar seorang cewek manggil kita di tengah hutan di puncak gunung. Itu coba dibayangkan. Di sini aja Kang Salim itu agak sedikit merinding. Agak sedikit merinding dengar cerita Mas Binofo. Oke Mas, coba ceritakan kembali Mas, itu setelah si cewek itu 10 menit ada kejadian lagi masih ada Mas. Oh, masih panjang Mas. Waktu itu ketika suara wanita itu hilang, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Banyak itu. Kita kira kan mungkin pendakian di bawah, naik turun, naik ke atas, mau ke atas. Ternyata kok suaranya banyak, apa kok langkah kaki banyak itu. Terus lama-kelamaan kok ngitari tenda kita. Oh iya. Itu mungkin langkah suara itu mungkin nggak jauh cerita ya Mas, nggak jauh beda cerita dengan yang ada terjadi di bawah itu, karena mungkin tadi Mas Rudin Ufo ceritakan bahwa di situ pernah ada pembantaian tentara Jepang, mungkin di situ Mas ya. Oh iya. Ya mungkin itu. Ya kita semua pada dengar itu, malah yang pojok itu yang apa namanya, yang tadinya paling pojok timur itu malah dia apa namanya ketakutan banget gitu. Terus yang cewek 2 itu malah yang satu nangis itu dia. Oh yang itu nangis karena ketakutan dengan kejadian-kejadian mistis yang memang belum mungkin Mas Dinofo baru ngalamin pada saat itu ya Mas. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat mengerikan ataupun menyeramkan gitu. Oh itu berarti masih berlanjut lagi itu Mas dengan ya, suara tapak kaki kayak gitu. Itu tapak kaki itu ya. Terus di samping apa namanya ada langkah yang ngitari tenda kita juga, di luar itu terdengar kayak banyak langkah-langkah yang orang kayak di pasar itu ramai gitu. Oh ramai, berarti lalu lalang kayak banyak orang di pasar itu. Itu juga lama juga Mas durasinya itu Mas? Ya itu berarti baru berhenti itu sekitar jam 1 malam. Oh jam 1 malam semua aktivitas yang berbau mistis itu semua berhenti? Ya. Itu masih ada lagi atau sudah berhenti jam 1 malam itu saja Mas? Jam 1 malam itu berhenti, kita tidur, terus sekitar jam 4 gitu kita bangun semua kita diskusi ya. Dengar nggak suara semalam? Dengar, ternyata pada dengar semua. Yang itu yang cewek, 2 cewek itu pada yang satu nangis itu memang karena ketakutan itu memang. Kan kita rencana mau ke puncak Rengganis itu jam 5 pagi. Sekitar kita sambil masak kopi, sekitar jam 5 pagi kok kita buka tenda, di luar kok kabutnya masih tebal banget. Itu kita jadi apa, mengurungkan niat untuk naik ke puncak Rengganis itu. Kita apa namanya tunda sampai agak siang dikit biar ada sinar matahari. Oh tapi berarti kejadian mistis yang dialami teman-teman Mas Rudin Ufo sama teman-temannya ini memang enggak terlihat ya Mas ya, enggak terlihat secara langsung gitu, enggak terlihat secara langsung, cuma mendengar suara-suara dan itu semua terdengar sangat jelas sekali ya Mas ya. Oke. Berarti ini sebuah pengalaman yang mungkin bisa dilupakan sama Mas Rudin sama teman-teman ya. Tapi dari pengalaman itu Mas Dinofo kapok nggak untuk naik gunung lagi? Kalau kapoknya sih enggak. Oh enggak. Nah, dari kita apa namanya di Sabana Lonceng itu masih ada juga yang apa namanya yang kejadian khusus. Berarti kan pada umumnya kebanyakan yang sering di Gunung Argopuro itu yang sering mengalami fenomena itu kalau nggak di Cikasur ada namanya Danau Taman Hidup. Oh Taman Hidup di situ. Ada itu waktu perjalanan ke apa namanya
kita turun. Turunnya kita ke Bermi itu. Itu jalur turun berarti Mas. Ya, turun, kita camp lagi sehari di situ. Oke, setelah kita banyak mendengar cerita dari Mas Rudin UFO setelah melakukan sebuah pendakian di Gunung Argopuro Mas ya, Argopuro, dengan yang memang benar-benar di situ jarang sekali si pendaki untuk datang ke situ karena memang kata Mas Rudin UFO medannya yang sangat terjal, dan juga memang dari pengalaman-pengalaman mistis Mas Rudin UFO yang alami sama teman-teman ya Mas ya. Oke, berarti itu setelah turunnya itu memang masih ini kan masih di puncak ini Mas, belum turun ya, masih belum turun ya. Itu berarti juga memang banyak terjadi hal-hal yang mistis ya Mas ya. Mistis yang mungkin lain waktu Kang Salim akan bawakan di channel Sarang Lelembut buat kalian-kalian yang benar-benar nunggu nih. Oke Mas, berarti itu kisahnya sampai di situ atau memang apa ya Mas? Memang kejadian-kejadian itu berarti memang dialami sama teman-teman dari Mas Rudin UFO Mas alumni bareng-bareng ya. Oke, yang mau lebih kenal dengan Mas Rudin UFO bisa nanti mampir di IG-nya Mas Rudin UFO. Apa Mas IG-nya Mas? IG-nya Rudin_UFO 90. Oke, nanti kita taruh di deskripsi linknya IG-nya, dan juga mampir di channelnya Mas Rudin UFO ya Mas ya. Rudin_UFO 90 itu juga banyak Mas Rudin UFO di situ mempunyai sebuah kenangan-kenangan yang diabadikan lewat video dan juga diupload di channel YouTube-nya tentang pada saat dia melakukan sebuah pendakian gunung yang sudah Mas Rudin UFO lakukan. Oke, kawan-kawan, alam mistis, alam gaib ataupun para lembut itu ada di sekitar kita. Jangan takut ataupun kalian merasa itu semua hanya fiktif. Tapi ingat, alam gaib itu memang ada, dan makhluk-makhluk seperti itu memang ada di sekitar kita. Jangan kemana-mana, tetap bareng sama Kang Salim di Sarang Lembut TV. Jangan keluar malam sendirian. Bye.